Persebaya Surabaya perlu datangkan pemain penuh pengalaman Ilja Spasojevic dan Beto Goncalves. Persebaya gelontorkan dana 14,3 miliar rupiah di bursa transfer demi incar trio mewah musim depan. Kabar baik bagi bonek, laga pramusim Persebaya Surabaya versus Football West All-Star ditayangkan di televisi. Persebaya Surabaya fokus tur pramusim ke Australia, absen dari Liga Indonesia All-Star Piala Presiden 2025. Persebaya siap datangkan Spaso dan Beto. Persebaya Surabaya terus berburu pemain baru untuk menghadapi Liga 1 musim depan, namun banyak hujatan dan kritikan dari bonek mania karena rumor yang tidak terbukti. Daripada mengharapkan yang tak pasti, mungkin ada solusi tepat untuk Persebaya Surabaya. Dua sosok senior yang sudah banyak pengalaman di Liga 1 bisa menjadi opsi terbaik. Ilja Spasojevic dan Beto Goncalves adalah dua pemain yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang luar biasa. Mereka bisa menjadi panutan untuk rekan satu tim di lapangan dan membawa Persebaya Surabaya meraih kemenangan di setiap pertandingan. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, Ilja Spasojevic dan Beto Goncalves bisa menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan Persebaya Surabaya di musim depan. Mereka sudah tahu seluk-beluk Liga 1 dan siap menghadapi tantangan baru. Apakah Persebaya Surabaya akan mempertimbangkan opsi ini? Dengan kedua pemain senior ini, tim bisa menjadi lebih kuat dan siap menghadapi persaingan di Liga 1 musim depan. Kalau menurut dulur bonek, setujukah kalahin semua kalau manajemen mendatangkan Spaso dan Beto untuk musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manajemen gelontorkan dana besar demi incar trio mewah. Bursa transfer Liga 1 2025-2026 mulai memanas dan Persebaya Surabaya tampaknya tidak ingin tertinggal. Klub kebanggaan bonek dan bonita itu sedang menggodok rencana besar. 3 nama pemain asing dan naturalisasi berlabel kelas A masuk radar Green Force, dengan nilai total mencapai 14,34 miliar rupiah. Tak hanya untuk tampil kompetitif di Liga Domestik, manuver ini diyakini sebagai bagian dari ambisi Persebaya tampil di pentas ASEAN. Nama-nama yang mencuat bukan kaleng-kaleng. Ada Pablo Ganet, gelandang timnas Guinea Khatulistiwa, Abu Razard Kamara, striker house goal asal Liberia, serta Nathan Cho Aeon, pemain naturalisasi jebolan Eropa yang belakangan jadi incaran banyak klub Liga 1. Lantas, dari ketiga nama tersebut, siapakah yang nanti bakal bergabung dengan skuad Green Force musim depan? Kita nantikan kabar berikutnya. Kabar baik untuk bonek saat Persebaya tur pramusim. Kabar menggembirakan datang untuk seluruh bonek dan bonita di tanah air. Laga pramusim Persebaya Surabaya melawan Football West All-Star asal Australia akan disiarkan langsung di televisi nasional. Pertandingan tersebut akan tayang secara eksklusif di Indosiar dan platform streaming video.com. Hal ini diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Persebaya Surabaya dan langsung disambut antusias oleh supporter. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Juli 2025 itu merupakan bagian dari rangkaian Persebaya Tour Australia Tretet Bonek 2025. Tur pramusim ini menjadi langkah awal menuju kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2025-2026. Indosiar resmi menjadi official broadcaster Persebaya Tour Australia Tretet Bonek 2025, tulis akun resmi klub asal Kota Pahlawan itu. Para penggemar kini tak perlu khawatir melewatkan aksi Green Force meski laga digelar di luar negeri. Laga ini bakal jadi ajang penting bagi tim asuhan pelatih anyar, Eduardo Perez. Pelatih asal Spanyol tersebut akan menjalani debut taktis internasional bersama Persebaya Surabaya di Sam Kerr Football Centre, Perth, Australia. Lebih baik fokus tur pramusim dibanding Piala Presiden. Persebaya Surabaya dipastikan tidak mengirimkan satupun wakilnya ke skuad Liga Indonesia All-Star yang akan tampil dalam ajang Piala Presiden 2025. Ketidakhadiran klub berjuluk Bajul Ijo ini menimbulkan pertanyaan dari para pendukung,
Apalagi laman resmi PSSI telah merilis 55 nama calon pemain All-Star tanpa ada satupun pemain Persebaya di dalamnya. Namun, keputusan ini bukan tanpa alasan. Manajemen Persebaya menyatakan bahwa mereka sudah memiliki agenda pramusim yang telah dirancang sejak jauh hari. Klub kebanggaan bonek ini akan menjalani pemusatan latihan bertajuk Persebaya Tour Australia Tret Bonek 2025, sebuah program yang juga melibatkan para pendukung setianya dalam momen spesial. Menurut CEO Persebaya, Azrul Ananda, kegiatan ini merupakan bagian penting dari persiapan tim menghadapi Liga 1 2025-2026. Program tur ini dijadwalkan berlangsung mulai 6 Juli hingga 11 Juli 2025, bertepatan dengan jadwal pelaksanaan Piala Presiden yang digelar pada 6 hingga 14 Juli 2025. Calon kuat pemain asing anyar Persebaya. Inilah skill Milos Rajkovic, gelandang asal Montenegro yang disinyalir kuat bakal merapat ke Persebaya Surabaya. Milos Rajkovic merupakan dengan segudang pengalaman yang bisa menjadi momok mengerikan bagi lawan. Pemain dengan koleksi 8 trofi juara ini jago tendangan jarak jauh, duel udara, hingga eksekusi penalti. Bonek pun kans dibuat full senyum apabila Milos Rajkovic jadi gabung ke Persebaya Surabaya. Milos Rajkovic memiliki rekam jejak mentereng yang bisa menjadi momok mengerikan bagi lawan. Musim 2024-2025, pemain dominan kaki kanan ini membela klub FK Otran Olympic Ulcinj. Pemain berpostur 187 cm ini memiliki posisi gelandang tengah. Pemain bernilai pasar 3,48 miliar rupiah itu sudah mengoleksi 8 trofi juara. Selain itu, ia juga langganan dipanggil Timnas Montenegro. Tercatat, di tim senior, ia main 18 pertandingan, mendapat 2 kartu kuning, 651 menit bermain. Pengalaman sepak bolanya juga tak perlu diragukan. Gimana dulur? Cocokkah Milos Rajkovic berduet dengan Francisco Rivera musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ambisi Bruno Moreira perbaiki performanya lebih baik. Musim depan, Persebaya Surabaya siap menghadapi tantangan baru. Bruno Moreira, salah satu pemain kunci tim, memiliki ambisi besar untuk memperbaiki penampilannya. Diketahui musim ini Bruno Moreira mengalami penurunan performa. Dalam 2 musim bersama Persebaya Surabaya, dia hanya mencetak 10 gol sama dengan raihan musim lalu. Namun, dia tidak ingin stagnasi. Bruno Moreira sangat ingin memperbaiki penampilannya musim depan. Dengan bertahannya beberapa pemain yang menjadi duet di musim ini, dia yakin bisa meningkatkan kekompakan tim dan mencapai target yang lebih tinggi. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, Bruno Moreira siap menghadapi tantangan baru di musim depan. Dia ingin menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang bisa membawa Persebaya Surabaya meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Persebaya Surabaya memiliki harapan besar untuk musim depan, dan Bruno Moreira menjadi salah satu kunci untuk mencapai target juara musim ini. Gimana tanggapanmu dulur bonek? Dengan ambisi yang besar Bruno Moreira memperbaiki performanya untuk musim depan, tulis pendapatmu di kolom komentar. Galli Freitas ingin banyak cetak gol untuk Persebaya. Persebaya Surabaya memiliki rekrutan baru yang siap membawa perubahan besar. Galli Freitas, pemain yang didatangkan dari PSIS Semarang, memiliki tekad besar untuk membawa Persebaya ke puncak kesuksesan. Galli Freitas ingin menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia bertekad untuk mencetak banyak gol dan membawa Persebaya Surabaya juara di Liga 1 musim ini. Dengan semangat dan determinasi yang tinggi, Galli Freitas siap menghadapi tantangan baru di Persebaya Surabaya. Apakah dia bisa mewujudkan tekadnya dan membawa tim ke puncak kesuksesan? Galli Freitas memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup untuk bersaing di Liga 1. Ia siap bekerja sama dengan pemain lainnya untuk mencapai target juara. Persebaya Surabaya memiliki harapan besar untuk musim ini, dan Galli Freitas menjadi salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan. Apakah dia bisa memenuhi harapan tersebut? Kita tunggu saja bagaimana perjalanan Galli Freitas di Persebaya Surabaya. Apakah dia bisa membawa tim ke puncak kesuksesan dan mewujudkan tekadnya ini musim depan?